Klien saya itu tadinya merasa sudah berjuang habis-habisan demi bisa menyadarkan suaminya yang selingkuh dengan pelakor. Tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sampai kemudian beliau melakukan satu hal ini hingga suaminya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi ya, suami klien saya ini Bun, itu sudah berbulan-bulan selingkuh dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya. Dan cukup aneh memang, baru kenal sebentar sudah lengket banget. Di kasus yang semacam ini biasanya itu ada dua penyebab Bun, kenapa suami itu gampang lengket sama wanita ini. Yang pertama, karena suami memang baru di fase mengenal dan menggali lebih dalam tentang wanita tadi, sehingga ada sensasi baru yang bikin orang itu gampang kepincut. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang cukup kuat nih Bun, yaitu faktor susuk tanam. Biasanya wanita yang pakai susuk itu diyakini bisa memikat suami orang dalam waktu singkat, ya, meskipun belum lama kenal. Nah, dari gejala-gejala perubahan sikap suami yang mencurigakan ini, klien saya merasa perlu ya ikhtiar secara ekstra dan memutuskan untuk ikut bimbingan dengan saya. Dan saat itu Bun, beliau meminta diberikan sarana cincin Anira sebagai wasilah untuk menjernihkan aura beliau dan rumah tangga beliau, sekaligus menetralkan pengaruh susuk dari si pelakor. Tujuannya ya tentu agar suami di sini lebih mudah untuk terbuka mata hatinya dan melihat yang benar ya, tanpa pengaruh aura negatif dalam dirinya. Nah, ikhtiar yang beliau jalankan ini tidak selalu mulus. Ya, mungkin sahabat Bunda yang ikut bimbingan bersama saya juga mengalami hal yang sama. Memang ada perubahan positif dari segi sikap suaminya. Misalnya nih, mungkin yang tadinya suami di sini suka uring-uringan, nah sekarang mulai lebih banyak diamnya. Tapi yang dirasakan klien saya waktu itu adalah, aduh suamiku kok nggak sadar-sadar sih? Kok masih dingin sih? Kok nggak segera putus sih dari selingkuhannya? Kok nggak kayak yang aku harapkan ya? Dan beliau merasa sudah melakukan semua hal yang perlu dilakukan ya, mulai dari memperbaiki penampilan, sikap, pelayanan, dan menjadi versi terbaik diri beliau. Dan ikhtiar ini itu sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu Bun. Nah, lantas apa yang kurang? Ya, mungkin sahabat Bunda di rumah juga bertanya seperti itu ya. Oke, saya paham perasaan Bunda. Tapi kembali lagi, kita perlu ingat bahwa ikhtiar menyadarkan suami peselingkuh itu butuh waktu dan proses yang harus ditempuh dengan sabar Bun. Nah, analoginya ikhtiar ini tuh seperti lari maraton atau lari jangka panjang ya, bukan sprint atau lari cepat jarak pendek. Makanya butuh keistiqomahan dan daya tahan, ketelatenan, niat yang tulus ya, dan juga energi aura positif yang kuat untuk menunjang ikhtiar kita. Karena itu saya sering anjurkan ke klien-klien saya Bun. Bahkan mungkin sudah saya bahas di video saya yang lalu. Kalau mau menyadarkan suami peselingkuh, maka Bunda wajib punya banyak sumber kebahagiaan. Jadi Bunda di sini itu harus bisa mandiri secara batin. Bunda harus bisa berbahagia tanpa berharap dibahagiakan suami. Bunda itu harus kuat berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena ya mustahil buat kita yang mengharapkan cinta dan perhatian suami yang sedang dimabuk asmara dengan wanita lain. Nah, banyaknya sumber kebahagiaan kita ini Bun, entah itu dari merawat anak, sibuk dengan karir, melakukan hobi, kumpul dengan orang-orang soleh dan positif. Nah, itu akan membuat kita tetap kuat. Sekaligus agar fokus kita itu nggak terpaku pada suami kita. Nah, soalnya kalau kita hanya fokus memikirkan, aduh, aku udah melakukan ini loh, aku udah melakukan itu loh, kok suamiku nggak berubah-berubah ya. Nah, ini Bun, justru malah akan memperlambat hasilnya. Kenapa? Karena dalam hati kita itu masih ada pamrih. Kita masih mengharapkan balasan atau feedback positif dari suami. Dan pastinya ini akan bikin kita nyesek. Kalau udah begitu, aura daya tarik kita malah akan melemah dan suami akan menjauh dari kita. Karena itu kalau Bunda mengalami hal semacam ini, maka saya sarankan ya Bun,
Termasuk di sini juga saya sarankan pada klien saya tadi untuk lebih rileks ya dan menikmati prosesnya. Jangan terburu-buru mengejar hasil, Bun. Kalau kita buru-buru dalam mengejar hasil, ini ibarat orang yang lagi nunggu kereta jam 5 sore nih, Bun. Tapi baru jam 3 lebih seperempat nih, kita udah nengok jam dan bertanya-tanya, duh, kok keretanya ini nggak sampai-sampai ya? Wah, ini pasti kan kayak terasa lama dan membosankan ya, bahkan menyiksa sama diri kita sendiri. Tapi kalau Bunda sibukkan diri Bunda sambil ya scroll sosmed gitu ya, atau ngobrol sama orang, menyantap bekal, dengerin lagu, atau jalan-jalan nih, lihat-lihat pemandangan, kenalan dengan orang yang baru, itu keretanya akan datang sendiri. Nah, karena itu di sini kuncinya itu ada 3. Yang pertama, yakin bahwa niat baik Bunda akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, tidak menggantungkan kebahagiaan pada suami. Dan yang ketiga, menikmati proses ikhtiar Bunda. Dan memang dalam menjalani proses semacam ini, Bunda butuh support, dukungan dan bimbingan. Karena itu, kalau semisal Bunda di rumah punya pengalaman serupa dengan klien saya dan butuh bimbingan yang profesional, insya Allah saya bisa bantu. Jadi Bunda tinggal hubungi saja nomor yang ada di sini. Baik, semoga video kali ini memberikan sedikit pencerahan buat para sahabat Bunda sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.